Nyai Kim duduk santai di ruang tengah sembari menyeduh teh. Puasanya berdering. Ia terkejut melihat nama CN muncul di layar. Dengan dahi sedikit menyengit, ia menyambungkan panggilan tersebut. Ada apa kamu pengikut Nyai Kim dengan nada dingin? Maaf Omoni, aku tahu aku tak punya hak bicara soal hidup teh apa lagi. Tapi aku dengar gadis yang akan ia temui malam ini bernama Sena. Dia bukan orang baik. Nyai Kim kelihatan menegang. Apa maksudmu? Sena sangat manipulatif, suka mempermainkan laki-laki. Aku pernah satu tim dengannya, aku tahu betul bagaimana sifatnya. Tayo apa boleh berkencan dengan siapa saja, tapi tolong jangan dia. Nyai Kim menaikkan suaranya. Kau masih saja mencoba mengacau. Sudah berapa kali kau menghalangi pertemuan Taeyong dengan wanita yang aku pilih? Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya khawatir Taeyong apa terlalu baik untuk orang seperti Sana. Cukup, kalau kau benar-benar sudah melepaskan Taeyong, maka jangan ikut campur. Apa kau pikir kau masih bagian dari keluarga kami hanya karena mengandung anaknya? Ia terdiam sesaat, lalu mulai kembali bicara pelan. Aku hanya ingin dia bahagia dengan orang yang tepat. Kalau kau benar-benar ingin dia bahagia, mulailah dengan tidak lagi mengurusi hidupnya. Omoni, kau terus saja merengek mengenai kehamilanmu. Sebelumnya aku tak sanggup menjadi seorang ibu. Setelah melahirkan nanti, keluarga kami akan mengambil alih hak asuh anak tersebut. Biarkan Taehi yang merawat bayi itu bersama dengan Sen. Jangan keterlaluan Omoni. Aku tak akan memberikan anakku pada siapapun. Aku dengar kau sudah resign dari pekerjaanmu kan? Kau akan dinilai tak layak untuk merawat anak tersebut karena masalah biaya. Panggilan itu sepihak. Ia menatap layar kosong di ponselnya. Wajah rata tapi tangannya yang menggenggam ponsel tampak gemetaran. Saat Jen berada di salah satu bilik toilet perusahaan, ia bisa mendengar beberapa gadis lainnya masuk ke sana. Saya dengan suara khasnya yang terdengar manja sedang mengeluh tentang mantannya yang turut selingkuh. Setelah ia ketahuan selingkuh dengan laki lainnya sambil tertawa soal itu bukan apa-apa. Rekan-rekan yang lain mendengarkan sambil tersenyum kaku. Pokoknya seorang lelaki harus bisa kita bentuk. Kalau dia terlalu lemah, ya tinggalkan dia saja, gampang, ucap Sena dengan nada ceria. Aku tidak bisa hanya memiliki satu kekasih saja, itu seperti seleksi untuk menemukan yang terbaik lanjutnya. Aku rasa aku bahkan tak bisa berhenti memiliki satu meskipun nantinya sudah bersuami, salah satu rekannya dengan sarkastis. Tawa Sena langsung meledak di udara. Meskipun sudah bersuami, tidak ada yang menjamin ia akan setia pada kita selamanya. Cadangan itu sangat penting. Aku dengar kau juga sudah berhasil menaklukkan Direktur Park. Salah satu rekannya bertanya dengan penasaran. Ah tidak, kami hanya bersenang-senang satu malam. Karena saat itu aku sedang menginginkan mobil baru. Jadi mobil itu hadiah dari Direktur Park. Jangan bilang siapa-siapa ya, hal ini hanya kalian bertiga saja yang tahu. Ucap saya masih dengan tawanya. Ia memejamkan mata, ia mencoba menepis rasa tidak nyaman yang muncul di perutnya. Ia menebak itu mungkin salah satu efek dari stres. Bukan urusanku, kumamien berulang kali. Namun nafasnya mulai memburu. Ia memegang perutnya perlahan. Sakit yang mulai muncul seperti tekanan berat dari dalam. Ia tak bisa membayangkan jika nanti Nyonya Kim benar-benar akan mengambil alih hak asuh anaknya. Itu adalah hal yang paling ia takuti. Ia menarik nafas dalam mencoba tenang, tapi rasa keram itu justru semakin tajam. Tanpa sengaja ia menjatuhkan semangkuk buah melon dari bangkuannya. Mangkuk itu pecah sementara Yen jatuh duduk di lantai.
Ia tampak panik dan gemetaran. Jangan sekarang, jangan. Ia menggigit bibir ke bawah menahan sakit. Wajahnya mulai pucat basi. Ponselnya tergeletak di sofa dengan susah payah ia meraihnya. Jempolnya yang gemetaran menekan layar, menelpon nomor ponsel Taehyung. Taehyung baru saja merasakan ponselnya bergetar dan melihat ada panggilan dari Yeon. Tidak biasa Yeon menelpon jam segini, entah mengapa. Wajah Taehyung langsung terlihat tegang dan merasakan firasat buruk. Tidak ada suara, tapi dari seberang terdengar sesuatu jatuh, seperti bunyi tubuh yang bertabrakan dengan lantai, lalu suara dengan ponsel yang tergelincir. Raut Taehyung langsung berubah panik. Yana, Joyen, jawab aku. Ia sempat menempelkan ponsel ke telinganya, namun tepat setelah itu ia kehilangan kesadaran. Tubuhnya terhuyung, lalu roboh ke permukaan lantai dingin. Air pekat mengalir melalui dan membasahi lantai kayu. Ponselnya masih menyala, panggilan aktif di layar. Taehyung berdiri kaku, wajahnya resah. Ia mendengar suara samar, lalu senyap. Ia tahu ada sesuatu yang salah. Junho, aku harus pergi sekarang, suruh Taehyung. Ini belum sepenuhnya selesai, masih harus dicek ulang. Perlu dosi. Pergilah Taehyung. Junho langsung mengizinkan tanpa banyak berkata. Saat akhirnya Taehyung berlari keluar, Junho mendapatkan banyak keluhan dari rekannya yang lain. Junho tak bisa melarang ketika melihat wajah Taehyung yang tampak panik. Pintu apartemen terbuka, seperti perkataan yang sudah mengganti password pintu apartemen, tapi diduga ternyata ia menggunakan password tanggal pernikahan mereka. Taehyung berlari masuk, menatap kengerian di depannya. Yeon terbaring di lantai, tampak tak berdaya dengan mengenang di bawah. Taehyung langsung berlari mendekat dan berlutut memeriksa nadinya yang lemah, lalu segera menelpon ambulans. Pemandangan lelaki itu buram oleh air mata dan rasa takut. Tolong bertahanlah, keadaan anak kita tidak boleh pergi meninggalkanku. Lancar Taehyung pelan dan gemetaran sembari memeluk tubuh itu.